Hari ini aku akan menjelaskan film sci-fi romance yang berjudul EO. Film ini berlatar di masa depan pasca apokaliptik, di mana atmosfer bumi udah jadi super beracun. Beberapa ilmuwan sudah memperkirakannya sebelumnya dan menciptakan sebuah pembangkit tenaga yang dikirim ke luar angkasa untuk memanen energi panas bumi dari planet lain. Tak lama kemudian, orang-orang mulai mati dalam tidur mereka, kehabisan napas di jalanan. Darah mereka menghitam akibat perubahan tak terduga dalam komposisi atmosfer bumi. Banyak yang menyebutnya sebagai usaha terakhir bumi untuk bertahan hidup dengan mengusir manusia. Manusia yang tersisa pun melarikan diri dari planet ini dengan menaiki 100 kapal dan akhirnya tiba di sebuah stasiun luar angkasa dalam misi yang disebut The Exodus Mission. Stasiun itu seperti skoci raksasa yang berada di atas bulan vulkanik Jupiter, yaitu Io. Tapi nggak semua orang mau ninggalin bumi. Contohnya Sam Walden. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang masih betah di sana. Sam tinggal sendirian di tempat tinggi di mana udara masih bisa dihirup, setidaknya untuk saat ini. Sam lagi coba budidaya lebah yang bisa survive di atmosfer ini, sambil nerusin penelitian ayahnya, Dr. Harry Walden. Ayahnya ngajarin bahwa prinsip dasar alam itu bertahan hidup. Di pikiran dan jiwa kita ada dorongan untuk nyari kehidupan apapun yang terjadi. Tumbuhan-tumbuhan juga cepat beradaptasi buat ngelawan toksisitas amonia. Jadi Sam berharap bisa bantu lebah dan penyerbuk lain buat beradaptasi. Ini mungkin bisa membersihkan udara lewat penyerbukan tumbuhan yang menghasilkan oksigen. Sam dan Dr. Walden percaya kalau manusia lagi jelajahi bintang buat cari tempat aman, tapi mereka nggak sadar kalau mereka udah ada di pesawat luar angkasa paling sempurna, yaitu bumi. Mereka yakin bahwa manusia akan beradaptasi dan berkembang lagi di bumi. Sementara itu, Sam punya pacar yang bernama Elon yang tinggal di stasiun Io. Mereka sering kirim email buat komunikasi. Elon ingin Sam bergabung dengannya di stasiun, tapi Sam yakin bahwa bumi tidak sedang sekarat, bumi sedang terlahir kembali. Suatu hari, Sam dapat email dari Elon yang bilang kalau Dewan Luar Angkasa udah resmi ngumumin ekspedisi dunia baru pertama yang bertujuan menemukan rumah baru bagi umat manusia. Mereka telah memilih Proxima Centauri b, sebuah eksoplanet yang mirip dengan bumi, yang jaraknya 10 tahun dari manusia. Semua teman-teman Elon sudah mendaftar untuk misi ini. Elon juga bilang kalau pengumuman ini bawa dampak besar buat program Exodus. Sebelum Sam sempat menyelesaikan bacaannya, komputernya rusak. Jadi dia pergi dengan ATV-nya ke perpustakaan tua yang sudah ditinggalkan. Di sana dia memeriksa buku mitologi, tapi tiba-tiba badai besar datang menghampiri bangunan itu. Sam bergegas kembali ke tempat perlindungan. Setelah memperbaiki komputernya, dia melanjutkan membaca email dari Elon. Dia mengetahui bahwa keputusan Dewan untuk meluncurkan ekspedisi dunia baru mengubah segalanya. Mulai saat itu, semua personel pesawat luar angkasa, energi, dan sumber daya penting lainnya bakal dialihin ke ekspedisi dunia baru. Sisa pesawat Exodus yang ada di bumi juga akan diluncurkan dalam waktu 4 hari. Ini akan menjadi kesempatan terakhirnya. Elon mendesak Sam untuk meninggalkan bumi bersama ayahnya. Keesokan harinya, Sam cek lebah-lebahnya dan kaget karena semuanya mati karena badai beracun. Badai itu juga ngerusak kebun kacanya. Merasa sedih, dia balik ke tempat tidurnya dan nulis email balasan buat Elon. Sam cerita tentang badai dan lebah-lebah yang mati, bilang dia udah kehilangan semua kemajuan genetik yang dia capai. Sam juga ngaku kalau dia udah di ambang batas kesabarannya. Dia juga bilang, meskipun pengen ninggalin bumi, dia nggak yakin bisa sampai ke lokasi peluncuran tepat waktu dengan ATV dan oksigen yang dia bawa. Gak lama setelah itu, ada cowok misterius bernama Micah yang mendarat dekat markasnya dengan balon helium. Micah bilang ke Sam kalau dia pengen sampai ke lokasi peluncuran dan ninggalin bumi. Tetapi, pertama-tama dia ingin berbicara dengan Dr. Harry Walden. Sam menawarkan air yang dia saring menggunakan pasir dan arang. Micah awalnya ragu buat minum air keruh itu, tapi Sam meyakinkan kalau airnya aman. Sam ngenalin diri sebagai asisten Dr. Walden, nutup-nutupi kalau dia adalah putrinya. Ketika Micah meminta untuk bertemu dengan Dr. Walden, Sam mengklaim bahwa ayahnya sedang berada di lapangan untuk melakukan penelitian. Micah meminta untuk diantar ke sana, tetapi Sam mengatakan bahwa dia tidak tahu lokasi pastinya. Karena itu, Micah mutusin buat nunggu ilmuwan itu, sementara Sam masak makanan buat dia. Dia kasih sayuran segar yang dia tanam di rumah kacanya. Saat makan siang, Sam nanya apakah masih ada hewan yang tersisa di lautan luas. Ini salah satu impiannya buat kesana dan ngerasain angin sejuk. Tapi Micah jawab bahwa nggak ada yang tersisa di bumi. Semua hewan udah punah, bahkan mikroorganisme juga lagi sekarat. Di adegan berikutnya, Sam nunjukin labnya tempat dia ngelakuin penelitian.
Dia juga cerita tentang temannya Elon yang lagi kerja di misi sel surya ke Alpha Centauri. Setelah itu, Sam putar rekaman audio Dr. Walden yang udah direkam buat orang-orang yang masih tinggal di bumi. Micah kaget karena dia pikir dia lagi dengerin Dr. Walden live. Sam menjelaskan bahwa ini adalah protokol standar ketika Dr. Walden sedang berada di lapangan dan dia kemungkinan bakal balik besok. Keesokan harinya, saat mereka sedang berbicara, Sam tiba-tiba mengungkapkan bahwa Elon bukanlah temannya, tetapi pacarnya. Dia nanya ke Micah apakah itu aneh, dan Micah jawab kalau nggak ada yang salah sama mencintai seseorang yang tinggal jutaan mil jauhnya. Micah lalu buka diri tentang dirinya, bilang kalau dia pernah pengen jadi guru, tapi malah berakhir di balon udara. Sam terkesan dengan kejujurannya, menganggapnya sangat berani. Akhirnya, Sam ngaku kalau dia adalah putri Harry Walden. Selanjutnya, Sam membawanya ke rumah kacanya dan menunjukkan cara dia melakukan penyerbukan pada tanamannya secara manual setelah semua lebahnya mati. Sam memiliki 3 tanaman saudari, jagung, labu, dan kacang. Jagung memberikan struktur bagi kacang untuk memanjat, sementara labu menyebar di atas tanah dan kacang menyediakan nitrogen sebagai imbalan. Namun, Micah tampaknya bosan dengan ini, jadi dia mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya tentang tato-tato di tubuhnya. Sam ngejelasin bahwa itu adalah persamaan U dan persamaan evolvability. Dia jelasin persamaan terakhir dan bilang ke Micah bahwa simbol-simbol di sebelah kiri itu semua string molekul yang mungkin, sedangkan simbol di sebelah kanan itu tekanan seleksi dan rating kebugaran. Singkatnya, semua yang diperlukan buat kehidupan muncul adalah molekul yang terpapar pada kekuatan seleksi dan mutasi. Kalau kondisi itu terpenuhi, maka replikasi diri bakal muncul. Ketika Micah bertanya tentang tanda-tanda di tulang rusuknya, Sam yang merasa harus mengalihkan pembicaraan yang membosankan menjadi sesuatu yang menarik, mengungkapkan bahwa dia membuatnya untuk meningkatkan imunitasnya. Dia juga nunjukin video klip seekor yang dibesarin Dr. Walden di labnya. Meskipun hewan itu mati setelah terpapar udara beracun, itu tetap jadi pencapaian yang luar biasa. Keesokan harinya, Micah menemukan kamar tidur lama Dr. Walden dan istrinya, June. Dia bertanya kepada Sam tentang ibunya dan Sam mengungkap June jatuh sakit dan meninggal dunia. Mendengar ini, Micah menyalahkan Dr. Walden karena mempertahankan mereka di bumi yang beracun yang mengakibatkan kematian June. Dia tiba-tiba buru-buru ke lab Sam dan merusak pintu kantor Dr. Walden. Ternyata ruangan itu dalam kondisi buruk dan sepertinya tidak ada orang yang mengunjunginya dalam waktu yang sangat lama. Disinilah kita mengetahui bahwa Dr. Walden sebenarnya sudah meninggal. Film ini balik ke masa lalu. Setelah bertahun-tahun ngelakuin eksperimen di bumi pasca apokaliptik dan kehilangan istrinya, Dr. Walden nyadar kalau planet ini udah nggak bisa diselamatkan. Dia mendesak Sam untuk pergi ke Io, tetapi Sam menolak. Dr. Walden bilang cepat atau lambat dia harus pergi karena dia bakal sendirian setelah dia meninggal karena masalah kesehatan. Kembali ke masa sekarang, Sam bawa Micah ke tempat di mana orang tuanya dimakamkan. Setelah memberi penghormatan, Micah bilang bahwa dia bakal bawa Sam ke pesawat luar angkasa bareng dia. Dia juga bilang dengan tegas bahwa dia nggak mau dengar tidak, jadi Sam dengan enggan setuju. Setelah itu, Sam nulis email ke pacarnya bahwa dia udah mutusin buat meninggalkan bumi untuk selamanya, dan bahwa mereka akan bertemu kembali dalam waktu dekat. Saat dia mengemas barang-barangnya, dia melihat bahwa sebuah ratu lebah telah menetas di sarangnya, dan dia kebal terhadap udara beracun. Ini bikin Sam super senang, tapi dia tetap nggak berubah pikiran untuk ninggalin bumi. Masalahnya, mereka nggak bisa pergi segera. Mereka harus nunggu angin yang pas buat mengarahkan balon udara panas mereka ke tujuan. Gak lama setelah itu, Sam dapat balasan dari pacarnya yang bilang senang banget dia bakal ninggalin bumi, tapi dia juga ngungkapin kalau dia udah daftar untuk ekspedisi dunia baru yang bakal berlangsung selama 10 tahun. Ini berarti mereka bakal terpisah selama bertahun-tahun. Berita ini bikin Sam patah hati dan dia pun menangis. Melihat hatinya yang hancur, Micah memasak untuknya dan menceritakan tentang masa-masa sebelum bencana di bumi. Dia mengenang masa-masa di pinggiran kota dan pergi ke kota bersama teman-temannya. Kami biasa menghancurkan 40-an dan merokok dari apel, kenangnya. Seiring waktu berlalu, Micah makin gelisah nunggu angin yang tepat. Sementara itu, Sam mulai merasa kesepian karena pacarnya makin jauh dari dia. Dia mulai dekat sama Micah dan mereka akhirnya saling ketawa. Keesokan harinya, Micah bangun dan dapat kabar bahwa peluncuran pesawat luar angkasa dipindahin ke lokasi yang lebih jauh dari yang awalnya direncanakan. Micah ngecek cadangan heliumnya dan nyimpulin kalau dia nggak punya cukup bahan bakar untuk ekspedisi.
Dia jadi frustrasi dan ngeluh, ngerasa kayak terkutuk. Pas Sam nanya maksudnya, Mika ngungkapin bahwa dia udah lihat banyak orang termasuk istrinya sendiri mati kelaparan. Dia adalah penyebab utama dari tragedi itu karena dia secara egois menyembunyikan makanan dari mereka. Meski begitu, Micah berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Sam. Kata-kata Micah bikin Sam terharu, tapi mereka punya masalah yang lebih besar buat dihadapi sekarang. Sam ngungkapin kalau dia tahu di mana mereka bisa nemuin helium. Ini bikin Mika semangat dan mereka berdua mulai perjalanan ke kota yang udah tertutup atmosfer beracun. Untungnya, mereka berhasil nemuin bahan bakar yang mereka butuhin buat isi ulang tangki helium mereka. Keesokan harinya, Mika siap-siapin balon udara buat berangkat ke lokasi peluncuran, tetapi Sam bersikeras untuk mengunjungi museum seni terlebih dahulu. Mika awalnya ragu, tapi akhirnya dia setuju dan minta Sam balik dalam waktu 1 jam. Sayangnya, beberapa menit setelah Sam pergi, Micah tiba-tiba menyadari bahwa Sam sebenarnya nggak mau ninggalin bumi sama sekali. Hal ini membuatnya panik, dan dia segera mengejar Sam dengan membawa tangki oksigen tambahan. Mika bergegas ke museum dan menemukan Sam yang sedang mengagumi lukisan klasik. Dia meyakinkan Sam bahwa dia sudah melakukan yang terbaik dan ayahnya pasti akan bangga padanya. Dia kemudian memintanya untuk ikut bersamanya, tetapi Sam mendesaknya untuk pergi sendirian. Pada saat itu, alarm Sam berbunyi, menandakan bahwa pasokan oksigennya hampir habis. Mika buru-buru kasih tangki cadangan, tetapi alih-alih menggantinya, Sam justru melepas masker oksigennya. Saat Sam menghirup udara beracun, adegan itu memudar menjadi gelap. Film kemudian melompat ke masa depan, di mana kita mengetahui bahwa Micah melakukan perjalanan sendirian di pesawat luar angkasa. Sementara itu, Sam berhasil bertahan hidup dan memutuskan untuk tetap di bumi, seperti ratu lebah baru di koloni. Lingkungan yang telah berubah tidak lagi beracun baginya. Film berakhir saat Sam berdiri di pantai bersama seorang anak kecil. Ternyata, tujuan utama Sam saat berhubungan intim dengan Micah adalah untuk memperbanyak populasi bumi. Jadi, apa yang bakal dia lakuin selanjutnya? Apakah dia akan berhubungan dengan anaknya? Here I come. Oh, here I come. Oh. Down from the mountain, cross the waters to a fallen shore. Sat down by the kitchen, spying through the open door. Walked around the prison yard, just trying to hide the past. There were phantoms all around me, left my mind aghast. And the rain came and washed away the watercolors of my dreams. And the same day I walked away from the emptiness of what I had seen. Couldn't cheer up your sorrow or cleanse you with my tears. Your half-forgotten notions of love were insincere. And the rain came and washed away the watercolors of my dreams. And the same day I walked away from the emptiness of what I had seen. I guess it's not that easy. It really seems unreal that the thunder of my emotion, lightning cold as steel. And the rain came and washed away the watercolors of my dreams. And the same day I walked away from the emptiness of what I'd seen. And the rain came and washed away the watercolors